Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatihah. Di sini saya akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu membahas buku The History of the Quranic Text karya Muhammad Mustafa Al-Azami dan buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Amal. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Langsung saja pada buku yang pertama, yaitu buku The History of the Quranic Text karya Muhammad Mustafa Al-Azami. Di sini saya akan menjelaskan 3 bab, yaitu bab 11, 12, dan 13. Pada bab 11 ini menjelaskan tentang penyebab munculnya ragam bacaan. Jadi ilmu qiraat yang benar atau ilmu seni baca Al-Quran secara tepat itu diperkenalkan oleh Nabi Muhammad sendiri. Beliau yang menunjukkan tata cara bacaan setiap ayatnya. Nah, jadi teks Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk ucapan lisan dan dengan mengumumkannya juga secara lisan. Berarti Nabi Muhammad secara otomatis menyediakan teks dan cara pengucapannya pada umatnya. Nah, lalu ilmuwan memegang teguh sistem bacaan yang diperkenalkan melalui saluran atau sumber yang sah guna menolak usaha mengada-ngada serta tetap mempertahankan pandangan bahwa qiraat itu hukumnya sunnah. Nah, lebih dari 20 sahabat telah meriwayatkan hadis yang mengukuhkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam 7 dialek. Tujuan utama dengan adanya dialek ini disepakati untuk mempermudah membaca Al-Quran bagi mereka yang tidak terbiasa dengan dialek orang Quraisy. Lalu penyebab utama munculnya banyak bacaan. Menurut Jafari ini, kekurangan tanda titik dalam Mushaf Utsmani merupakan peluang bebas bagi pembaca memberi tanda sendiri sesuai dengan makna ayat yang mereka pahami. Sebelum Jafari ada Goldziher dan lainnya sudah berusaha meyakinkan bahwa menggunakan skrip yang tidak ada tanda titik mengakibatkan munculnya perbedaan. Banyak pengungkapan Al-Quran yang secara kontekstual lebih dari 1 titik dan tanda diakritikal, tetapi seorang ilmuwan hanya membaca dengan 1 cara ketika perbedaan muncul. Nah, kedua kerangka bacaan itu tetap mengacu pada Mushaf Utsmani. Lalu penyebab yang lain munculnya banyak bacaan, Jafari itu menuduh kaum muslimin memalsukan kitab mereka sendiri. Jadi ketika kita membuka Al-Quran, kita menemukan bahwa manuskrip zaman klasik tidak ada yang mempunyai tanda huruf hidup, dan semuanya itu ditulis dalam skrip Kufi yang sangat berbeda dengan skrip yang dipakai pada naskah zaman sekarang. Memodernkan skrip dan ortografi dengan memberikan tanda huruf hidup dan tanda titik pada teks itu merupakan sesuatu yang disengaja. Akan tetapi usaha mereka itu melibatkan pemalsuan teks. Nah, itu tuduhan Jafari, dan tuduhan itu melebar tidak hanya pada Mushaf Ibnu Mas'ud. Lalu bab 12 menjelaskan tentang metode pendidikan muslim. Yang pertama itu kehausan sumber informasi. Pada zaman kekuasaan para khalifah, terutama 3 khalifah pertama sampai tahun 35 Hijriah, kota Madinah itu berfungsi sebagai pusat agama. Nah, terus pada pemerintahan Utsman bin Affan, arsip-arsip yang banyak mengenai segi-segi pemerintahan dibangun, dikelompokkan dan disimpan di Bait Al-Qaratis. Terus ada unsur penting dalam sistem pengajaran, yaitu waktu. Waktu adalah unsur penting dalam semua kejadian, dahulu, sekarang, dan akan mendatang. Waktu secara akan otomatis menjadi bagian dari masa lampau. Kebanyakan peristiwa masa lampau akan lepas dari genggaman dan bahkan tak mungkin dapat diraba.
Terus ada pembuktian isnad dan hadis. Nah, penerimaan terakhir suatu riwayat hanya berpijak pada semata-mata pada keasliannya. Bahkan ketelitian dan keasliannya menurut pakar fikih hadis. Namun para muhadisin ada menambahkan 3 syarat tambahan. Yang pertama itu semua perawi dalam jaringan riwayat mesti dikenal thiqah atau terpercaya. Yang kedua, jaringan riwayatnya utuh, tidak terputus. Dan yang ketiga itu dorongan yang positif. Dilanjut pada bab yang ke-13, yaitu apa yang disebut Mushaf Ibnu Mas'ud dan tuduhan ragam bacaan yang ada di dalamnya. Adanya ragam bacaan dengan urutan tinggi yang ditudingkan terhadap Ibnu Mas'ud secara tidak wajar membuat mushaf ini menarik untuk diteliti dengan lebih dalam. Beberapa anggapan Jafari mengenai mushaf Ibnu Mas'ud yang dituding secara tidak wajar, yaitu yang pertama, berbeda dengan mushaf Utsmani dari sisi susunan surat. Yang kedua, mengalami perbedaan teks, dan yang ketiga, tidak memasukkan 3 surat. Nah, jadi itu pas waktu dulu tak ada satupun yang hidup sezaman dengan Ibnu Mas'ud. Banyak yang mengatakan bahwa mushaf tersebut memiliki susunan Arab yang berlainan. An-Nadim mengutip dari Al-Fadl bin Sodbon, saya melihat susunan dalam mushaf Ibnu Mas'ud sebagai berikut: Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, dan seterusnya itu tanpa Al-Fatihah. Nah, An-Nadim ini mengatakan bahwa ia pernah melihat 2 naskah yang mirip satu sama lain. Lalu ia juga menemukan satu naskah di abad kedua Hijriah yang memuat surat Al-Fatihah. Pernyataan An-Nadim ini membuktikan bahwa mereka yang menganggap adanya kelainan pada mushaf Ibnu Mas'ud ini tidak dapat menyatakan secara pasti susunan Arab yang sebenarnya. Lalu mengenai mushaf Ibnu Mas'ud ditemukan ada 2 riwayat silang. Yang pertama, susunan Arabnya itu berlainan dengan yang kita miliki, sementara yang lain mengatakan sama. Nah, yang pertama gagal mencapai kesepakatan mengenai urutan surat, dan ternyata riwayat yang kedua jauh lebih meyakinkan. Tentunya versi yang lebih konkret akan lebih menarik perhatian. Al-Quran memperjelas apa yang pernah dilihat tentang mushaf Ibnu Mas'ud. Terus Ubay dan Zaid bin Thabit, dan melihatnya itu tidak ada perbedaan. Lalu ketika kita meneliti berbagai ragam bacaan, Abu Hayyan An-Nahawi menemukan kebanyakan riwayat dikaitkan dengan Ibnu Mas'ud. Nah, sementara para ilmuwan Sunni di sisi lain menyatakan bahwa bacaan Ibnu Mas'ud senada dengan bacaan seluruh umat Islam. Oleh karena itu, pengaruh dari sumber tersebut tidak dapat mengubah keyakinan dan pengetahuan kita terhadap Ibnu Mas'ud. Nah, dalam bab mushaf Abdullah bin Mas'ud terdapat koleksi ragam bacaan yang panjang. Semuanya itu bersumber dari Al-Amash. Dalam mushaf Ibnu Mas'ud terdapat 3 surat yang dihilangkan, yaitu surat pertama dan 2 surat terakhir, Al-Fatihah, An-Nas, dan Al-Falaq. Dalam riwayat kedua dan ketiga, Ibnu Mas'ud menghapus surat-surat yang sempat masuk dalam mushafnya. Dilanjut pada buku yang kedua, yaitu buku rekonstruksi sejarah Al-Quran karya Taufik dan Amal. Di sini saya akan menjelaskan 2 bab, yaitu bab ke-9 dan bab penutup. Bab 9 ini menjelaskan tentang unifikasi bacaan Al-Quran. Dalam bab lalu sudah dijelaskan bahwa yang melatar belakangi munculnya keragaman bacaan Al-Quran adalah adanya ketidaksempurnaan aksara Arab, yakni scriptio defectiva, yang tidak memiliki tanda-tanda vokal dan titik diakritis dalam konsonan berlambang yang digunakan ketika menyalinan Al-Quran. Menurut sudut pandang tradisional, keragaman bacaan Al-Quran ini, terutama dalam kategori mutawatir dan masyhur, bersumber dari Nabi sendiri. Gagasan ini dipisahkan pada sejumlah hadis yang menegaskan bahwa Al-Quran diwahyukan dalam 7 ahruf. Pemakaian 7 ahruf ini yaitu 7 dialek atau lahja yang berbeda, yakni dialek Quraisy, Huzail, Thaqif, Hawazin, Tamim, dan Yaman. Pandangan lainnya yang cukup bermasalah adalah pemakaian 7 ahruf sebagai qiraat al-sabr atau 7 bacaan, khususnya yang dihimpun oleh Ibnu Mujahid.
Nah, jadi 7 ahruf di sini bermakna bahwa Al-Quran itu dapat dibaca dalam berbagai cara. Lalu upaya Utsman dalam menciptakan keseragaman teks dengan jalan standarisasi dan pemusnahan mushaf dan Utsmani dilanjutkan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Pemusnahan seluruh bentuk teks dan Utsmani itu tidak mungkin menghilangkan keseluruhan tradisi pembacaannya. Nah, pada akhirnya kedua gerakan ini sama-sama mencapai tujuannya, yaitu dalam bentuk kompromi. Yang pertama, pada tatanan praksis, jadi teks Utsmani ini berhasil memaparkan diri sebagai satu-satunya teks Al-Quran yang disepakati. Sementara dalam teori, bentuk-bentuk riwayat bacaan yang non-Utsmani juga diakui keberadaannya sebagai bacaan Al-Quran. Nah, lalu hasil dari dukungan penuh otoritas politik, ortodoksi Islam membatasi dan menyepakati eksistensi qiraah 7 atau qiraah sab'ah yang 7 bacaan yang dihimpun oleh Abu Bakar Ahmad bin Musa bin Abbas bin Mujahid atau dikenal dengan Ibnu Mujahid. 7 qiraah tersebut pada faktanya juga mencerminkan sistem-sistem pembacaan Al-Quran yang populer. Ketujuh sistem bacaan ini masing-masing memiliki 2 riwayat atau versi bacaan yang agak berbeda dan diturunkan melalui jalan periwayatan atau thorik. 7 sistem bacaan Al-Quran ini dan para perawinya dapat ditampilkan dalam tabel ini di samping. Yang pertama itu wilayah Madinah, nama qorinya Nafi'. Terus rawi pertamanya itu Warash, rawi keduanya Qalun. Yang kedua itu wilayah Mekah, Ibnu Katsir, rawi pertamanya Al-Bazzi. Terus rawi keduanya itu Qunbul. Yang ketiga itu Damaskus, nama qorinya itu Ibnu Amir. Rawi pertamanya itu Hisham, rawi keduanya Ibnu Dakhwan. Terus yang keempat Basrah, nama qorinya itu Abu Amr. Terus rawi pertamanya itu Al-Duri, rawi keduanya Al-Susi. Terus yang kelima itu Kufah, nama qorinya itu Asrim, riwayatnya Hafiz. Yang keduanya itu Syu'bah. Terus keenam Kufah lagi, nama qorinya itu Hamzah, rawi pertamanya Khalaf, rawi keduanya Khalad. Terus yang ketujuh itu Kufah lagi, nama qorinya itu Al-Kisai, rawi pertamanya itu Al-Duri, terus rawi keduanya itu Abu Al-Harith. Nah, sekalipun diklaim bahwa qiraah 7 dipilih berdasarkan kriteria keselarasannya dengan tekstus reseptus Utsmani, namun 7 qiraah juga memiliki sejumlah kecil penyimpangan dari gejala teks tersebut. Contohnya itu Hayya dibaca oleh Nafi', Al-Bazzi an Ibnu Katsir, dan Abu Bakar an Asrim sebagai Hayya. Sekalipun demikian, kasus-kasus semacam ini masih bisa dikatakan berada dalam batas-batas kebebasan ortografis. Nah, secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa yang paling tergantung atau relatif sesuai dengan teks konsonan Al-Utsmani adalah bacaannya Ibnu Amir. Terus sementara sejumlah kecil ketidaksesuaian dengan tekstus reseptus dapat dilacak dalam 2 sistem bacaan dari qiraah yang 7 yang digunakan dalam dunia Islam, yaitu Hafiz an Asrim yang digunakan oleh seluruh mayoritas Islam dan Warash an Nafi'. Nah, uraian-uraian sejauh ini memperlihatkan bahwa proses unifikasi bacaan Al-Quran berlangsung dalam 2 etape. Yang pertama, unifikasi bacaan Al-Quran di dalam suatu wilayah atau misor, dan kedua, unifikasi bacaan antara wilayah-wilayah atau ansor. Kedua proses ini ditempuh melalui apa yang secara teknis disebut sebagai ikhtiar yang berorientasi dalam pencetakan Al-Quran. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses unifikasi teks dan bacaan Al-Quran
yang dimotori oleh Khalifah Utsman yang mencapai kemajuan berarti pada penghujung abad ketiga Hijriah dengan selesainya penyempurnaan aksara Arab yang digunakan untuk menjalin Al-Quran. Dan pada permulaan abad keempat Hijriah dengan penerimaan ortodoksi atas 7 bacaan yang dihimpun oleh Ibnu Mujahid baru mencapai titik kulminasi dengan dipublikasinya Al-Quran edisi standar Mesir pada tahun 1923 Masehi. Lanjut pada bab penutup. Nah, pada bab penutup ini dijelaskan bahwa Al-Quran diwahyukan dalam suatu situasi kesejarahan yang konkret. Sebagian besar kandungan kitab suci ini merupakan respon terhadap situasi kesejarahan tersebut. Al-Quran sejak awal mendaku asal-usul ilahiyahnya. Pewahyuan kepada Nabi ini jelas bersifat spiritual dan internal. Terdapat pandangan-pandangan minoritas yang diajukan oleh kalangan Syiah dan sejumlah pengamat Barat bahwa mushaf yang ada di tangan kita ini adalah hasil kompilasi Nabi sendiri. Tetapi, pandangan ini bertabrakan dengan seluruh kenyataan sejarah yang ada. Lalu mushaf-mushaf Al-Quran yang awal memiliki sejumlah perbedaan dengan mushaf resmi yang dikumpulkan pada masa Khalifah ketiga, mulai dari sekuensi dan jumlah surat sampai kepada perbedaan ortografis, teks, dan bacaan. Keragaman teks dan bacaan yang eksis dalam mushaf-mushaf otoritatif para sahabat belakangan ini mulai mengganggu kesatuan politik umat Islam, sehingga Khalifah Utsman ini mengambil kebijakan resmi untuk melakukan unifikasi teks Al-Quran. Dilanjutkan dengan pemusnahan mushaf-mushaf yang non-Utsmani. Sekalipun mendapat tantangan dari segelintir sahabat Nabi, mushaf Utsmani ini berhasil membenamkan mushaf-mushaf sahabat yang berpengaruh dan menempatkan dirinya sebagai textus receptus. Lalu upaya Utsman untuk melakukan unifikasi atau standarisasi teks bacaan Al-Quran terlihat belum mencapai hasil. Lalu Scriptio Defectiva yang digunakan untuk menyalin Al-Quran ini masih membuka peluang bagi pembacaan teks kitab suci secara beragam. Kekeliruan pembacaan teks Al-Quran yang disalin dalam aksara semacam itu tentu saja bisa diminimalisasi atau dihindari jika seseorang mempunyai tradisi hafalan yang kuat atau paling tidak memiliki tingkat keakuratan yang tinggi terhadap teks Al-Quran. Lalu Ibnu Mujahid lewat kompilasi qiraat 7-nya mendesak bahwa penggabungan antara ragam bacaan yang memiliki asal-usul berbeda tidak diperkenankan dan menuntut bahwa setiap sistem bacaan Al-Quran mesti disampaikan dalam keseluruhan bentuknya tanpa perubahan. Hasilnya, ortodoksi Islam dengan dukungan penuh otoritas politik menyepakati eksistensi qiraat 7 sebagai bacaan otentik bagi textus receptus. Nah, lalu percetakan Al-Quran edisi standar Mesir pada tahun 1220 yang disalin dengan bacaan Hafsah an Asim telah menjadikannya semacam supremasi kanonik. Tetapi implikasi dari proses unifikasi itu dalam kenyataannya telah mempersempit ruang gerak berbagai upaya serius untuk memikirkan kembali Islam dengan setia berpijak pada akar spiritualnya. Solusi yang agak moderat dan mungkin bisa diterima oleh ortodoksi Islam adalah para mufasir modern barangkali perlu menengok ke dalam tradisi penafsiran Al-Quran yang awal seperti dicontohkan At-Tabari, Zamakhsyari, dan lainnya. Keragaman tradisi teks dan bacaan seperti yang disimpulkan di atas merupakan fenomena yang menonjol dalam perjalanan historis Al-Quran yang awal. Jadi, tujuan dari kajian ini adalah mengupayakan satu rekonstruksi yang agak rinci terhadap perjalanan historis Al-Quran. Namun, sebagaimana terlihat, tidak seluruh aspek kesejarahan Al-Quran berhasil direkonstruksi secara meyakinkan. Mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga
bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.